Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Oke, selamat datang di YouTube Nova. Di video kali ini teman-teman, sesuai dengan judulnya kita hari ini, aku ingin sharing sedikit ilmu yang aku dapat ketika aku dulu pernah bekerja di perbankan ya teman-teman ya. Jadi kita hari ini akan membahas tentang akta jual beli atau biasa orang sebutnya AJB ya disingkat. Jadi AJB ini sebenarnya secara umum teman-teman, nanti aku menjelaskan apa itu AJB itu sendiri, kemudian aku akan menjelaskan juga tentang persyaratan ketika kalian akan mengurus AJB, kemudian prosesnya bagaimana. Jadi kalau kalian mau tahu, tonton terus sampai habis, jangan skip ya. Kalau kalian suka dengan video ini nanti tolong di like, kemudian di subscribe di bawah, kemudian di share teman-teman ya, mohon dukungannya. Oke, langsung aja. Pertama-tama aku akan ngejelasin tentang AJB itu sendiri apa itu teman-teman ya. AJB itu sebenarnya kalau kita tahu AJB itu adalah akta jual beli ya. Jadi sebenarnya ini adalah proses penggantian dari pemilik awal ya kepada pihak pembeli gitu loh. Jadi ini adalah proses transaksi jual beli yang dilakukan di hadapan biasanya pejabat berwenang, itu notaris PPAT ya. Jadi teman-teman, banyak sekali syarat yang kalian persiapkan ketika kalian akan melakukan akta jual beli. Akta jual beli biasanya kalau kita ingin beli rumah atau ini ya, sertifikat kita akan kita jual kepada orang, rumah kita gitu, ini nanti akan melalui notaris biasanya. Dan ketika teman-teman juga biasanya ingin kredit di bank ini teman-teman ya, biasanya teman-teman kalau namanya belum nama sendiri, ketika kalian mengajukan di perbankan, kalian akan disuruh AJB dulu di notaris ya. Jadi di video ini aku ngebagiin apa aja sih yang teman-teman perlu persiapkan ketika teman-teman ingin melakukan transaksi akta jual beli ya teman-teman ya. Yang pertama teman-teman, kalian harus melampirkan sertifikat asli ketika kalian akan melakukan proses AJB-nya. Jadi ini saya berbicara ketika kalian akan melengkapi berkasnya ke pihak notaris teman-teman ya. Kalian harus mempersiapkan pertama itu sertifikat aslinya, itu harus kalian persiapkan, bukan fotokopi ya, tapi sertifikat asli. Kemudian teman-teman harus persiapkan sertifikat kalian harus ada PBB-nya, jaminan PBB pajak bumi bangunannya, dan STTS-nya, dan ini harus teman-teman bayar ya teman-teman ya. Jadi ini biasanya diminta 5 bulan terakhir, jadi yang terbaru PBB STTS terbaru kalian yang udah kalian bayar. Jadi jangan sampai kalian belum pernah bayar PBB pajak bangunan kalian ya teman-teman ya, ketika kalian akan menjual sertifikat ini tanah ini atau rumah ini kepada pihak pembeli. Jadi yang kedua tadi kalian harus persiapkan PBB-nya. Kemudian yang ketiga, kalian harus siapkan kalau kalian punya IMB bangunan, kalian harus persiapkan itu IMB aslinya juga nanti untuk persiapan ketika ditanya apakah kalian memiliki izin mendirikan bangunan seperti itu teman-teman ya. Kemudian nanti biasa mereka minta KTP kalian fotokopi suami istri ya. Kemudian kalau itu masih atas nama orang tuanya, dia akan minta juga fotokopi orang tua kalian. Kemudian fotokopi kartu keluarga juga diminta. Oke. Nah, nanti ketika kalian sudah mempersiapkan berkas ini teman-teman, mereka juga ada yang beberapa notaris juga yang akan meminta persyaratan opsional seperti nanti seperti listrik kalian, rekening listrik seperti itu ya teman-teman ya. Banyak sekali persyaratan opsional, mungkin berbeda-beda ya di setiap notaris. Jadi ketika kalian misalnya jaminannya memang kalian belum pernah jaminkan di bank, itu atas nama orang tua atau kalian, itu mudah teman-teman. Tapi ketika jaminan kalian nanti yang akan kalian AJB itu masih atas nama bank gitu loh, jadi kalian tuh pernah menjaminkan di perbankan dan ada pengikatan ketika kalian mengajukan pinjaman gede, itu pasti ada pengikatan di atas tertulis gitu loh. Jadi diikat dengan surat menyurat di perbankan dengan pihak notaris. Jadi itu biasanya kalian itu kan akan dibalik ke nama perbankannya nih. Kalau itu nama kalian, kalau mungkin kalian pinjam, di sertifikat kalian akan nanti dibalik ke nama perbankannya. Jadi ketika kalian lunas, biasa perbankan akan memberikan kalian sertifikatnya lagi. Dan di situ ketika kalian cek, biasanya kan masih nama misalnya PT Bank apa atau PT BPR apa ya. Itu kan kalian ketika akan AJB harus dibalik nama dulu ke kalian. Jadi kalau kalian punya kasus seperti ini, kalian harus minta perhatikan ya teman-temannya, ketika kalian pelunasan di perbankan, kalian harus minta sertifikat hak tanggungannya. Kita berjaga-jaga ketika misalnya pihak perbankan lupa memberikan gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau sertifikat atas nama perbankannya ketika kalian jaminkan, kalian harus minta beserta surat hak tanggungannya, sertifikat hak tanggungan. Jadi bentuk sertifikat hak tanggungan itu seperti nanti saya contohkan di atas teman-teman ya. Kalian bisa lihat modelnya seperti ini. Itu berwarna hijau hampir sama seperti sertifikat asli. Jadi dia hanya berbeda tulisannya. Kalau sertifikat hak milik atau SHGB ya,
Kalau sertifikat hak tanggungan ini hampir sama warna hijau biasanya. Dia tulisnya sertifikat hak tanggungan. Nah, itu harus dilampirkan nanti ketika kalian AJB. Kemudian yang kedua, ketika kalian sudah melampirkan sertifikat hak tanggungannya, biasa di sini ada surat royanya dilampirkan oleh pihak perbankan, teman-teman. Jadi ini akan mempermudah nanti ketika pihak notaris akan mengurus ke Badan Pertanahan. Jadi surat roya ini biasanya isinya menerangkan bahwa kalian yang menjaminkan sertifikat atas nomor berapa, seperti itu teman-teman, tidak terikat oleh pihak misalnya perbankan tersebut dan telah dinyatakan lunas dengan nomor sekian dengan data sertifikat kalian, seperti itu. Jadi mereka minta kepada pihak BPN, pihak Badan Pertanahan itu untuk mencabut royanya gitu. Jadi akan diberi nama lagi ke kalian, nih teman-teman ya. Kemudian biasanya pastikan kalian juga punya surat lunasnya untuk memastikan bahwa sertifikat ini sudah tidak terikat di perbankan lagi, seperti itu. Kalau kalian misalnya atas nama kalian memang sertifikat itu udah nama kalian atau orang tua itu tidak masalah, kalian bisa men-skip langkah yang ini teman-teman ya. Saya hanya menjelaskan tadi ketika misalnya kalian ingin AJB tapi sertifikat saya dulu pernah dijaminkan perbankan tapi saya belum meroyak sertifikat ini gitu loh, belum diurus ke nama saya lagi, dan itu bisa dibantu oleh pihak notaris teman-teman ya. Oke. Kemudian AJB ini sendiri akan biasanya dilakukan ketika ada beberapa syarat yang kalian harus penuhi, seperti biasanya pihak penjual dia biasanya akan menyuruh kalian untuk membayar pajak penghasilan, itu biasanya sebesar 5% dari proses transaksi kalian ya teman-teman ya. Nanti kalau kalian kurang jelas kalian bisa bertanya kepada pihak notaris. Di sini saya tidak berwenang ya, tidak terlalu tahu prosesnya di situ, cuman kalian akan disuruh membayar biasanya 5% dari proses transaksinya. Nanti melalui apa kalian bisa bertanya kepada pihak berwenang nanti ketika kalian akan mengurus persyaratan ini. Kemudian kalian juga harus membayar untuk pihak penjualnya pajak jual beli, itu juga ada. Jadi sebelum kalian AJB, dua pajak ini biasa kalian akan dapat kwitansinya ya, dan kwitansi ini akan kalian berikan kepada pihak notaris. Jadi bukti kalau kalian sudah membayar. Jadi pihak pembeli ini tidak diberatkan lagi oleh proses yang banyak gitu loh, karena ini kan kita ingin jual barang, jadi semua itu harus lunas dulu. Jadi barulah pihak notaris nanti bisa memproses berkas kalian. Biasanya di pihak notaris teman-teman ya, prosesnya seperti ini. Ketika berkas kalian sudah lunas, sudah lengkap nih di mereka, kemudian persyaratan pembayaran tadi kalian sudah lakukan, gunanya mereka minta sertifikat asli itu adalah pertama mereka akan mengecek dulu ke pihak BPN, ke pihak Badan Pertanahan. Ketika kalian misalnya tadi kasusnya atas nama sendiri tidak masalah, tapi ketika perbankan di sini akan BPN ini nanti kalian dia akan digunakan syarat-syarat kalian tadi di perbankan itu. Jadi notaris nanti akan minta kalau ini masih atas nama PT perbankan, PT bank apa atau PT BPR apa, mereka akan mintalah di sini surat roya kalian tadi fungsinya, kemudian surat sertifikat hak tanggungan, dan ketiga biasanya mereka juga minta pengen melihat bukti lunas kalian gitu teman-teman ya. Kemudian kalau proses pengecekan udah selesai, biasanya sih kalau pihak notaris ini kan punya kerjasama sama BPN ya, jadi nggak akan memakan waktu lama ketika akan mereka mengecek aja sertifikat ini gitu loh, dicek dulu sebelum transaksi jual beli ini dilakukan, seperti itu. Sebenarnya tidak begitu lama kalau proses pengecekan ini ya, sehari 2 hari juga sudah selesai biasanya teman-teman ya. Kemudian setelah selesai pengecekan dan surat menyurat, mungkin notaris akan membuat surat jual belinya di kantor mereka. Biasanya nanti ketika kalian akan proses jual beli ini biasanya akan dipanggil sebagai saksi misalnya dari pihak pembeli 2-3 orang misalnya, atau dari pihak notaris juga ada diwakili nanti. Kalau memang kalian misalnya akta jual beli ini fungsinya untuk langsung diajukan ke perbankan, biasanya dari pihak perbankan juga akan datang untuk bertemu dan menjadi saksi di saat kalian melakukan akta jual beli, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Kemudian biasanya dari notaris ini juga mereka ada saya tidak tahu ada draftnya atau tidak, atau kita disuruh membuat sendiri surat pernyataan seperti itu bahwa tanah yang kita jual ini loh teman-teman, biasanya dari pihak pembeli ya, bahwa tanah ini tuh tidak dalam sengketa, surat pernyataan seperti itu. Kemudian juga ada beberapa notaris juga yang minta kayak surat bahwa dia menjual emang seluas yang dia ajukan sesuai dengan di sertifikat gitu loh, jadi sesuai luasnya tuh sama gitu loh. Mungkin ketika ini kedepannya nanti tidak menjadi permasalahan bagi pihak pembeli ya. Jadi kan penjual ini banyak sekali ya proses yang perlu dilakukan gitu loh. Jadi kan ini kan memang kita kan ingin jual barang kepada orang, jadi seperti pihak pembelinya terima bersih gitu, tapi kan dia nanti akan dikenakan juga biaya di notarisnya teman-teman. Nanti kan ada kesepakatan bersama seperti itu.
Jadi untuk proses di notaris sendiri saya tidak begitu detail tahu ya, cuman seperti umumnya seperti ini gitu loh. Nanti kalau kalian kurang jelas, kalian bisa tanyakan ketika kalian benar-benar ingin melakukan akta jual beli seperti ini di kantor notaris. Jadi kalian harus tanyakan jelas-jelas teman-teman. Ini informasi yang saya berikan gambaran umum saja. Nanti kalau misalnya saya salah, teman-teman boleh komen di bawah untuk koreksi ya. Misalnya ada yang kurang saya sampaikan seperti itu teman-teman ya. Jadi proses seperti itu sebenarnya AJB ini sebenarnya nggak begitu lama ketika berkas kalian itu tidak dalam kendala gitu, tidak ada sesuatu yang menjadi kendala seperti ada pihak yang tidak mau membayar seperti itu, karena kan ini kan ketentuannya memang udah seperti itu ya. Jadi untuk pihak pembeli dan penjual, semoga ini menjadi informasi buat kalian semua, semoga ini bermanfaat bagi yang semua informasi saya bagikan. Kalau kalian pengen komen di bawah untuk apa sih yang kurang dari yang saya sampaikan, silahkan saja. Kalau kalian suka dengan video ini, tolong di like ya teman-teman ya, tolong di share juga, di subscribe. Oke, sampai ketemu dengan saya di video berikutnya dengan informasi yang akan saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa.